Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan juga nikmat hidup, sehingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Agi Ahmad Ginanjar, MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hanina Nailan Azizah dengan NPM 2410021111053. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai peran ekonomi syariah dalam perekonomian di Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ekonomi syariah itu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia, ekonomi syariah ini membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia, contohnya yaitu ada lembaga keuangan syariah mendukung pembiayaan tanpa riba. Nah, biasanya lembaga-lembaga keuangan syariah itu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dimana itu melarang riba. Lalu yang kedua yaitu ada program seperti Baitul Mal wa Tamwil yang mendorong usaha mikro. Lalu yang ketiga yaitu ada menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa ekonomi syariah itu berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, tetapi dalam pengembangan ekonomi syariahnya tersendiri itu pasti memiliki tantangan, diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam ekonomi syariah itu masih kurang. Nah, itu tuh masih jadi salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang kedua yaitu ada rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Pada tahun 2023, Bank Indonesia menyelenggarakan tracking survei nasional mengenai literasi ekonomi syariah. Survei tersebut menghasilkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia sebesar 28,01% atau meningkat 4,71% dibandingkan tahun 2022. Meskipun meningkat, nilai indeks itu dinilai masih relatif rendah. Lalu, tantangan yang ketiga yaitu ada infrastruktur dan regulasi yang belum memadai. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti regulasi yang jelas dan aksesibilitas terhadap produk keuangan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan ini menghalangi perkembangan pasar dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, itu beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, di mana tantangan itu harus diatasi. Nah, dengan itu, ekonomi syariah dapat berperan lebih banyak dalam perekonomian Indonesia. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.